Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pagi ini kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita awali dengan kegiatan ini supaya tetap rapi pada diri sendiri dan memperhatikan lingkungan kalian sekitar. Untuk itu, kalian akan saya kasih waktu 20 detik untuk mengecek kerapian kalian sendiri dan mengecek lingkungan kalian di sekitar kalian sendiri. Bila menemukan sampah, dibuang di tempat sampah. Setelah itu, rapikan baju kalian. Oke, saya kasih waktu 20 detik mulai sekarang. Laksanakan. Baik anak-anakku, terima kasih atas kegiatan kalian singkat itu. Untuk itu saya coba mengecek di video kalian supaya melihat kalian apakah sudah rapi atau belum. Oke, saya cek. Oke, bagus semuanya, kalian sudah rapi. Untuk mempermudah saya dalam mengecek kehadiran kalian, supaya nama di video kalian itu ditulis namamu sendiri dan beserta kelas dan jurusannya, ya, untuk mempermudah saya mengecek kehadiran kalian. Saya ulangi lagi, silakan di video tersebut tertulis nama dan kelas kalian serta jurusannya. Bagi yang belum diedit silakan diperbaiki tersebut. Oke, untuk langkah selanjutnya dalam kegiatan belajar mengajar hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah. Untuk Fatihah yang pertama kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Ala hadiniyah al-Fatihah. Kita baca suratul Fatihah selanjutnya. Kita tujukan kepada sahabat Nabi, para aulia dan para syuhada. Ala hadiniyah al-Fatihah. Dan untuk Fatihah selanjutnya kita tujukan kepada guru-guru kita, khususnya Al-Marfurah Kiai Haji Hashim Latif. Ala hadiniyah al-Fatihah. Dan untuk Fatihah selanjutnya kita tujukan kepada orang tua kita, di mana agar mereka selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam mencari rizki. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ilmi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfi syarif ya Hannan ya Mannan akrimna binuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tirukan saya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya mari kita membaca sholawat tibil kulub, ya. Bila kalian belum hafal, maka akan dipandu dengan video berikut. Silakan dicek dan kita baca sama-sama.
Oke anak-anakku, hari ini kita akan mulai kegiatan belajar mengajar. Tapi sebelum kegiatan belajar mengajar, dalam kondisi pandemik ini saya memberi pesan kepada anak-anakku ya. Khusus YPM memberikan 7M ya. 7M ini harus kalian laksanakan agar terhindar dari COVID-19. Jika kalian melaksanakan, insya Allah kalian tidak akan terkena COVID. Oke. Apa 7M itu? 1. Memakai masker ya. Kemanapun, dimanapun, dan kapanpun kalian tetap memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Jangan hanya mencuci tangan saja, tapi disertai dengan sabun ya. Yang ketiga, menjaga jarak ya. Meskipun kalian di rumah, di kampung atau di luar, kalian menjaga jarak. Dan yang keempat yaitu menghindari kerumunan ya. Bila ada kerumunan, jangan kalian ikut, tetap menghindari. Dan yang kelima yaitu kurangi mobilitas. Jika kalian tidak punya kegiatan yang sangat penting, lebih baik stay at home. Insya Allah jika kalian di rumah akan lebih aman. Ya, ini versi negara kita. Sedangkan versi YPM, yayasan kita punya 7M. Apa yang keenam? Yaitu yang keenam adalah hindari makan bersama. Usahakan jika kalian keluar beli makanan dibungkus ya. Jangan makan di tempat, dibungkus dan dibawa pulang. Dan yang paling akhir, dan ini yang paling penting bagi yayasan kita, yaitu selalu mengisi mongkes setiap hari dengan tujuan yayasan mengetahui keadaan kalian hari ini dan selanjutnya. Itu pesan saya untuk menghindari COVID-19. Baik anak-anakku, untuk materi hari ini Mr. Kholik akan menayangkan video di mana video ini bercerita tentang Nabi besar Muhammad SAW dengan kaum Yahudi. Apa yang terjadi? Penasaran? Pengen nyimak? Oke, silakan disimak. Ini videonya. Nabi SAW orang yang sangat lembut, baik ya. Sampai beliau pernah utang kurma kepada pendeta Yahudi. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan kaya raya. Ada sahabatnya, ada mertuanya Abu Bakar kaya raya. Tapi beliau tidak pernah minta, mengemis tidak mau. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang membuka pintu iffah, kemuliaan, tidak mengemis kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Maka Nabi SAW tidak meminta. Beliau pergi ke satu orang Yahudi, utang, akan dibayar jatuh tempo. Subhanallah, belum masuk batas jatuh tempo, Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, menguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakatnya, karena beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu, sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi ini atau enggak. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Beliau mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, hai Muhammad, bayar utangmu. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Jadi sudah nagih, kasar lagi, lalu menghina lagi suku Nabi SAW gitu ya. Maka yang terjadi,
Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang dia mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, walaupun saya mau sekarang kau bayar. Nabi SAW menghadap ke Umar. Karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sak kurma. Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sak. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia. Umar marah yang dihardik oleh Nabi SAW. Umar jalan ke Baitul Mal. Yahudi ini ikut dari belakang. Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi ini. Begitu tiba di Baitul Mal, Umar tata rapi 20 sak, dihidangkan. Ini punya kamu. Begitu dia mau siapkan 20 sak yang kedua, yang bonus buat dia, maka Yahudi itu bilang, gak usah ya Umar. Kata Umar, ini bukan urusanmu, ini perintah Rasulullah SAW. Kata dia, sebentar hai Umar, boleh saya bicara sebentar? Kata dia, silakan. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya nggak mau tahu siapa kamu. Kena marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya ini pendeta Yahudi. Orang ini pendeta Yahudi dan namanya masyhur. Cuma kan zaman dulu nggak ada kamera, orang nggak bisa lihat foto. Kalau kecuali ketemu fisik baru tahu kan. Sekarang kita biar tidak pernah ketemu, lihat fotonya sudah tahu orangnya. Umar bilang, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Saya tahu kau adalah pendeta Yahudi dan kau tahu ini adalah Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kata Yahudi itu apa? Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian, berkata kasar sama dia. Itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah tahu, bisa saja tadi kalau Nabi kalian suruh, mungkin kau sudah menebas leherku. Itu sudah saya siap pertaruhkan. Kata Umar, kenapa kau lakukan? Dia bilang, sebenarnya hai Umar, saya ini sudah lama mau masuk Islam. Dan saya tahu betul ciri kenabian ada pada Muhammad. Semua yang disebutkan dalam Taurat ada sama dia. Tinggal ada satu yang saya mau buktikan. Yaitu ada dalam Taurat tertulis, ghalaba hilmuhu ghadabu. Sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya lakukan, sengaja mancing emosinya, nagih utang sebelum waktu, cekik lehernya, berkata kasar di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata hai Umar, dia betul-betul seorang nabi. Maka saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW. Bagaimana anak-anakku videonya? Menarik bukan? Videonya tentang cerita Rasulullah SAW bersama dengan kaum Yahudi. Saya ingin mengetahui pemahaman kalian setelah mengamati video tadi. Dengan cara apa? Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Oke ya, siap ya? Are you ready? Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sikap Rasulullah SAW saat ditarik dan dikejar hutang? Ada yang bisa menjawab? Jika kalian bisa menjawab, acungkan tangan dengan cara mengeklik di tombol pada Google Zoom tersebut. Oke. Baik, ini ada yang angkat tangan. Oke, atas nama Ani. Oke. Ani, silakan menjawab Ani untuk soal nomor 1. Bagaimana sikap Rasulullah SAW saat ditarik dan dikejar hutang? Oke, bagus. Pinter. 2 jempol untuk kamu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Nah, ini saya hanya ingin mengetahui pemahaman kalian tentang video ini. Kenapa Rasulullah SAW harus berhutang ke pendeta Yahudi, tidak ke sahabat? Ada yang bisa menjawab, kenapa Rasulullah SAW berhutang kepada kaum Yahudi, tidak hutang kepada sahabat? Oke, ada yang mau nyoba? Bagus, ada yang angkat tangan itu. Siapa itu? Oke, Andini, bagus. Andini, silakan jawabanmu Andini. Oke, good, pinter.
Pertanyaan terakhir untuk yang ketiga ya. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana respon pendeta Yahudi atas sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sikap Rasulullah, bagaimana penilaiannya? Ya, bagaimana penilaiannya pendeta Yahudi ini terhadap sikap Rasulullah? Ada yang mau jawab? Oh, sepertinya nggak ada yang mau menjawab. Bagaimana kalau saya tunjuk? Ya, oke, saya tunjuk saja. Oke, Redito. Oke, Redito, gimana jawabannya Redito? Silakan dicoba untuk menjawab. Pinter. Oke, dari cerita yang ada di video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwasanya karena akhlaklah ya, karena akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima perlakuan pendeta Yahudi tersebut, maka pendeta Yahudi itu menjadi masuk Islam. Oke, dan Rasulullah kan pernah berkata dalam sebuah hadis, Bismillahirrohmanirrohim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, ya Rasulullah, diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oke, dengan akhlak ya Rasulullah dihormati, disegani ya, meskipun beda suku, tapi karena akhlak Nabi yang begitu mulia, begitu terpuji, maka mereka semua menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kalian ya, jika kalian akhlaknya bagus, mulia, santun, sopan pada siapapun, bahkan pada orang yang tidak dikenal, saya yakin kalian pasti akan dihormati, disegani, bahkan disanjung oleh orang yang melihat kalian. Nah, jadi hari ini kita membahas apa hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak adalah segala sesuatu yang baik untuk diri kita dan orang lain, sehingga orang yang berakhlak tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya dan orang yang lain. Agar terbentuk akhlak yang baik ya, kita tentunya bisa melatih diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa lewat diri kita sendiri, maka kita belajar dengan cara apa? Dengan cara mengikuti berbagai macam peraturan. Nah, di sini YPM mempunyai peraturan-peraturan yang harus diikuti ya, dipatuhi oleh siswa. Baik, saya akan menerangkan peraturan-peraturan di YPM ini. Dan tentunya I'm not alone to tell about akhlak ya. Saya akan dibantu oleh Miss Uki untuk menerangkan tentang akhlak dan tentang peraturan-peraturan yang ada di YPM. Untuk itu saya mencoba untuk menghubungi Miss Uki. Apakah sudah siap untuk online ya, menerangkan tentang peraturan-peraturan dari YPM? Oke, rupanya Miss Uki sudah siap. Oke, baik. Untuk materi peraturan-peraturan di YPM ini silakan kalian cermati, kalian pahami, dan yang terpenting kalian ikuti dan patuhi. Oke, Miss Uki, silakan untuk menerangkan. Monggo. Terima kasih Mr. Holek sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang tata tertib di sekolah, khususnya di lingkungan YPM. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Miss Uki. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata tertib di sekolah, khususnya di lingkungan YPM. Namun, sebelum saya menjelaskan tentang tata tertib di lingkungan YPM, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian masih ingat apa sih fungsi atau kegunaan dari tata tertib sendiri? Ya, betul sekali. Fungsi atau kegunaan dari tata tertib yaitu untuk membuat kalian lebih disiplin, lebih teratur, dan bertanggung jawab terhadap apa saja yang kalian lakukan, khususnya di lingkungan sekolah atau YPM. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peraturan atau tata tertib yang ada di lingkungan YPM. Yang pertama yaitu peraturan tentang kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, siswa wajib membaca Al-Quran.
Nah, di lingkungan YPM ini semua siswa wajib membaca Al-Quran sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Mengapa demikian? Karena sebab syafaat Al-Quran dapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'al li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Nah, sudah jelas ya mengapa kita wajib membaca Al-Quran terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Yang kedua yaitu wajib KPI. Nah, ini yang membuat beda dari sekolah lain. Di YPM semua siswanya wajib melaksanakan KPI. Mengapa demikian? Karena dengan KPI siswa mengetahui dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, maka menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu nantinya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Jadi kalian tidak hanya wajib membaca Al-Quran ya anak-anak, tapi kalian juga wajib melaksanakan KPI. Karena ini fungsinya tidak hanya untuk diri kalian sendiri, tapi juga untuk orang banyak atau orang-orang di sekitar kalian. Selanjutnya yang kedua yaitu peraturan tentang tata tertib. Nah, di sini ada tata tertib sekolah atau tata tertib umum yang wajib kalian ketahui dan kalian pahami selama kalian bersekolah di lingkungan YPM atau Yayasan Pendidikan Sosial dan Ma'arif. Saya, Misuki, akan menjelaskannya satu persatu. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Pengertian tata tertib sekolah. Yang pertama yaitu peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para peserta didik selama mereka bersekolah. Yang kedua, aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten. Yang ketiga, tata tertib sekolah adalah sebagai kesediaan mematuhi ketentuan berupa peraturan-peraturan tentang kehidupan sekolah sehari-hari. Nah, seperti yang Misuki jelaskan tadi di awal bahwa tata tertib sekolah ini digunakan supaya kalian lebih teratur, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab sesuai ya dengan pengertian tata tertib sekolah itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan tata tertib. Nah, tata tertib sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik mengetahui tugas, hak, dan kewajibannya. Yang kedua, agar peserta didik mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreativitas meningkat. Yang ketiga, agar peserta didik mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah. Jadi, tujuan tata tertib ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian, supaya kalian mengetahui mana tugas kalian, hak kalian, dan mana kewajiban yang harus kalian laksanakan. Selanjutnya yaitu manfaat tata tertib bagi peserta didik. Yang pertama, melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab, mengefektifkan kegiatan, mengingatkan tugas sebagai pelajar, melatih kejujuran, menjaga kenyamanan lingkungan, melatih kemandirian, melatih keterampilan sosial, menghilangkan kecemburuan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan. Nah, kalian sekarang sudah mengetahui ya apa saja pengertian, tujuan, dan manfaat dari tata tertib. Sekarang kita sudah memasuki materi tentang tata tertib umum. Nah, tata tertib umum ini wajib dijalankan oleh semua peserta didik, baik siswa laki-laki ataupun siswi perempuan. Yang pertama, peserta didik bersalaman dengan Bapak Ibu guru pada saat datang dan pulang. Nah, namun untuk di masa pandemi seperti saat ini, bersalaman tidak harus bersentuhan langsung dengan tangan satu sama lain. Bisa kita menggunakan salam COVID seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Yang kedua, peserta didik mengucapkan atau menjawab salam bila bertemu dengan guru. Yang tiga, peserta didik harus memiliki kartu pelajar. Yang keempat, peserta didik wajib melapor apabila ada perubahan alamat orang tua atau wali. Kelima, peserta didik wajib menghormati dan taat kepada sekolah, guru,
staf TU dan karyawan sekolah. 6. Peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan, dan keamanan. 7. Peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. 8. Peserta didik wajib membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 9. Peserta didik dilarang menempelkan pengumuman atau sejenisnya selain di papan pengumuman yang telah disediakan atas izin pimpinan sekolah. 10. Peserta didik wajib ikut melaksanakan kerja bakti kebersihan yang dilakukan secara berkala. 11. Peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan. Nah, untuk penggunaan seragam di sini disesuaikan dengan harinya. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu memakai seragam nasional putih abu-abu. Untuk hari Kamis dan Jumat memakai seragam khas sekolah SMK YPM masing-masing. Seragam praktikum hanya dipakai sesuai jadwal praktikum. Atribut sekolah wajib dikenakan, sepatu menggunakan warna hitam, dan untuk peserta didik putra wajib memakai ikat pinggang hitam. Untuk peserta didik putri wajib memakai ikat kepala. Aksesoris yang diperbolehkan untuk putra yaitu jam tangan, dan untuk putri jam tangan juga atau perhiasan lain yang tidak berlebihan. Tata tertib saat kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, peserta didik berada di dalam kelas 5 menit sebelum pelajaran dimulai dan tidak diperkenankan masuk kelas apabila terlambat sebelum mendapat izin dari piket guru. Kedua, peserta didik wajib mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, serius sampai akhir pelajaran. Ketiga, peserta didik wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kekeluargaan. 4. Peserta didik dilarang makan dan minum di dalam kelas. 5. Peserta didik yang ingin meninggalkan kelas karena sesuatu hal harus meminta izin kepada guru yang mengajar. 6. Jika di kelas tidak ada guru, maka ketua kelas harus menghubungi guru piket. 7. Pada awal dan akhir pelajaran, peserta didik harus membaca doa. Dan yang terakhir, peserta didik dilarang keluar saat pergantian jam pelajaran. Tata tertib waktu istirahat. Peserta didik harus menggunakan waktu istirahat dengan baik. Peserta didik tidak diperkenankan keluar sekolah kecuali dengan alasan tertentu dan memperoleh izin guru piket, BP, pimpinan sekolah, dan keamanan sekolah. Peserta didik dilarang melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat waktu istirahat. Dan yang terakhir, peserta didik dilarang bermain bola di dalam kelas atau di ruang lainnya seperti perpustakaan, ruang komputer, dan lain-lain. Tata tertib saat pelaksanaan sholat duhur berjamaah. Yang pertama yaitu langsung berangkat wudhu ketika mendengar pengumuman kelas yang terjadwal sholat duhur berjamaah. Kedua, peserta didik melakukan wudhu dengan antri dan tertib. Ketiga, setelah wudhu, peserta didik masuk ke ruangan sholat dengan tertib. Lalu duduk dan berbaris dengan rapi, mengisi shaf paling depan terlebih dahulu. Dianjurkan melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah duhur. Dilarang berbicara sampai iqomah sholat duhur dan dianjurkan untuk berzikir. Dan yang terakhir, dilarang beranjak dari shafnya setelah sholat untuk ikut wiritan bersama-sama. Berikutnya yaitu tata tertib tidak masuk sekolah atau izin. Yang pertama, peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan lain harus mengirim buku pribadi yang ditandatangani orang tua atau wali murid, disertai surat dokter jika memang diperlukan. Dan yang terakhir, peserta didik yang tidak masuk sekolah wajib melengkapi pelajaran atau tugas yang tidak diikutinya. Selanjutnya yaitu tata tertib ekstrakurikuler. Peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler harus mengenakan seragam ekstrakurikuler atau seragam sekolah, serta membawa kartu pelajar atau identitas diri. Dan yang kedua, penilaian kegiatan ekstrakurikuler bersifat kualitatif dan dicantumkan dalam buku laporan pendidikan atau raport. Berikut adalah pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa dan di lingkungan YPM terdapat beberapa tingkatan-tingkatannya. Yang pertama yaitu pelanggaran tingkat 1, diantaranya terlambat masuk kelas pada jam pelajaran sekolah,
tidak masuk sekolah tanpa alasan jelas, tidak mengikuti sholat berjamaah, tidak mengikuti atau melaksanakan piket, pulang sekolah sebelum waktunya tanpa izin guru, makan atau minum di kelas, memakai seragam sekolah, menyemir rambut, memakai anting-anting, kalung gelang untuk siswa laki-laki, dan menyemir dan menyambung rambut untuk siswa perempuan. Tidak mengikuti upacara bendera, membuang sampah di sembarang tempat, menempelkan atau menulis sesuatu yang tidak pada tempatnya, mengaktifkan handphone selama kegiatan pembelajaran, berada di luar kelas pada saat pergantian jam, tidak menyampaikan surat edaran atau panggilan dari sekolah kepada orang tua, dan yang terakhir yaitu membawa korek api. Nah, itu tadi pelanggaran di tingkat yang pertama. Sekarang yaitu pelanggaran di tingkat 2. Yang pertama, membuat keributan atau kegaduhan di dalam kelas perpustakaan dan masjid. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah tidak pada waktunya. Yang ketiga, menggunakan barang-barang bukan milik sendiri tanpa seizin pemiliknya. Mengadakan kegiatan dengan orang luar di dalam lingkungan sekolah. Melompat pagar atau jendela gedung sekolah. Memakai seragam sekolah. Membawa atau mengonsumsi rokok. Membawa mengoperasikan alat komunikasi handphone atau sejenisnya. Dan yang terakhir yaitu berpacaran. Pelanggaran tingkat 3. Yang pertama, menyebarkan berita-berita yang tidak benar, membuat atau menggunakan surat izin palsu, menghina atau merendahkan martabat sesama teman, guru, karyawan, atau pimpinan sekolah, melindungi teman yang bersalah, menyalahgunakan uang SPP, bertato dan bertindik, mencuri di lingkungan sekolah, merusak barang milik orang lain, dan yang terakhir, memalsukan tanda tangan. Selanjutnya, pelanggaran tingkat 4. Yang pertama yaitu vandalisme, berkelahi, memfitnah, bersikap mengganggu atau mengancam, membawa senjata atau menyalahgunakan, mengikuti aliran atau geng terlarang, mencemarkan nama baik sekolah, memalsukan edaran atau stempel sekolah, dan yang terakhir membawa gambar porno, buku porno, dan film porno. Pelanggaran tingkat 5. Yang pertama, membawa atau mengonsumsi barang-barang terlarang. 2. Membawa atau menggunakan senjata api, berjudi, mabuk-mabukan, melakukan tindakan pidana kejahatan, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menggalang atau mengadakan unjuk rasa menentang kebijakan sekolah, menikah atau hamil selama menjadi peserta didik YPM, menyebarkan gambar porno, buku porno, dan juga film porno. Nah, itu tadi beberapa tata tertib umum yang harus kalian ketahui dan kalian taati ketika berada di lingkungan YPM ya. Jadi selama kalian menjadi murid atau peserta didik di YPM, kalian harus mematuhi dan menjalankan semua tata tertib yang sudah dilaksanakan atau sudah ditentukan oleh YPM. Dari tata tertib umum ini bisa kita hubungkan dengan hadis riwayat Turmuzi, Bismillahirrahmanirrahim, tabassamu kafi wajhi ahika laka sodaqoh. Berarti dengan mematuhi tata tertib umum, kita sudah mengurangi kesalahan dengan kebaikan yang kita lakukan. Jadi sebaik mungkin hindari pelanggaran-pelanggaran tata tertib supaya kalian menjadi peserta didik yang baik, yang bermanfaat untuk orang banyak. Selanjutnya, Miss Uki akan menjelaskan secara detail dengan memperagakan bagaimana sih cara berpakaian yang rapi yang sesuai dengan anjuran di lingkungan YPM. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana sih cara berpakaian untuk siswi perempuan di lingkungan YPM. Yang pertama, siswi perempuan wajib menggunakan baju berlengan panjang seperti ini ya. Dan ingat, tanpa ditekuk sama sekali. Jadi biarkan panjang menutupi pergelangan tangan kalian. Yang kedua, gunakan rok panjang sampai dengan mata kaki. Dan ingat, tanpa ditekuk juga. Jadi untuk baju dan rok sama-sama tidak ada atau tidak boleh ada penekukan sama sekali. Biarkan panjang sampai menutupi aurat kalian. Yang kedua, pastikan atau wajib kalian menggunakan celana atau training
atau biasa disebut dengan legging sebagai dalaman untuk rok kalian. Kenapa seperti itu? Supaya kalian ketika ingin melangkah dan rok kalian tidak sengaja terbuka, masih ada celana, training atau legging yang menutupi anggota badan kalian atau kaki kalian. Dan yang terakhir, kalian wajib menggunakan jilbab polos berlabel YPM. Dan ingat, cara pemakaiannya tidak boleh dinaikkan di samping kanan ataupun ke kiri. Tetapi gunakan seperti ini ya, semuanya diletakkan di depan atau menutupi dada kalian supaya tetap menutup aurat pada perempuan. Dan yang terakhir, jangan lupa kalian wajib menggunakan inner jilbab ya untuk menutupi sebagian rambut yang kemungkinan keluar ketika kalian tidak sengaja merapikan kerudung ke belakang ataupun ke depan. Jadi itulah sebagian aturan-aturan seragam untuk siswi perempuan. Nah, kalian sudah paham kan ya bagaimana berseragam yang rapi dan tertib sesuai aturan di YPM. Nah, selanjutnya untuk aturan siswi laki-laki atau siswa laki-laki akan dijelaskan oleh Mr. Kholik. Mr. Kholik, silahkan menjelaskan. Terima kasih. Oke, thank you Bu Ki for your information ya tentang aturan-aturan memakai seragam untuk peserta didik yang perempuan. Nah, kali ini saya akan menerangkan aturan pemakaian seragam bagi peserta didik yang laki-laki ya. Kita tolong diperhatikan untuk pakaian atau seragam peserta didik yang laki-laki, yang pertama yaitu kopiah. Jadi peserta didik yang laki-laki dari YPM wajib memakai kopiah yang ada logonya. Ini sudah diberikan oleh atau dari yayasan kita ya, memakai kopiah yang ada logonya. Terus yang kedua, memakai baju yang berwarna putih ya, atau baju khusus dari sekolah masing-masing ya. Untuk baju berwarna putih atau baju khusus dari sekolah masing-masing itu wajib dimasukkan di dalam celana ya. Jadi dimasukkan dalam celana ya, setelah itu diberikan ikat pinggang juga. Ikat pinggang juga ini biasanya ada logo tergantung daripada sekolah masing-masing ya. Jadi untuk baju putih, baju khusus dimasukkan dan diikat pinggang. Untuk baju praktek ya, itu tidak dimasukkan di celana ya, di luar seperti ini, khusus baju praktek ya. Nah, setelah itu atas sudah, bawah sudah, celananya harus rapi, celananya juga sudah diatur di YPM dan sudah diberi sarana dari sekolah, jadi kita tinggal memakai. Dan selanjutnya yaitu memakai kaos kaki ya. Memakai kaos kaki ini yaitu tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, biasa-biasa saja. Setelah itu memakai sepatu berwarna hitam. Jadi atas berkopiah ada logo YPM, baju putih dimasukkan, memakai celana, memakai kaos kaki, dan memakai sepatu, dan yang paling akhir yaitu memakai ikat pinggang. Itu ya. Sedangkan jika kita waktunya untuk praktek, maka baju yang kita gunakan adalah memakai baju praktek tidak dimasukkan ya. Memakai celana, memakai ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu berwarna hitam. Itulah aturan daripada memakai seragam yang sudah diatur oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif ya. Itu saja yang dapat kita sampaikan untuk kegiatan belajar mengajar hari ini. Jadi kegiatan belajar mengajar hari ini kita membahas tentang akhlak, tentang aturan-aturan yang ada di YPM, tentang tata cara memakai seragam yang ada di YPM. Semoga dengan 3 materi ini kalian dapat menerima dengan baik dan yang paling penting bermanfaat bagi kalian semua.
Anak-anakku, hari ini kita selesai kegiatan belajar mengajar dengan membaca doa akhir belajar yang akan saya pimpin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih for today. I hope you enjoyed for meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.